Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan mengikuti kegiatan dari CGP. Dari susunan acara yang saya buat, satu yaitu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, tiga pemaparan materi budaya positif di SDN 13 Nangapino. Yang keempat, feedback dari audiens atau tanggapan dari guru ke CGP. Yang kelima, penutup. Baiklah, Bapak Kepala Sekolah untuk membuka acara ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, baik pengajar praktik, Bapak, Ibu Dewan Guru, Bapak, Ibu calon guru penggerak yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka pengimbasan materi modul 1.4, yaitu penerapan budaya positif di SDN 13 Nangapino oleh CGP kita, yaitu Bu Sri Wahyuni Sari. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya atau tidak mau tahu, atau juga kurang tahu apa sih yang dilakukan oleh guru penggerak tersebut. Oleh karena itu, pada pagi hari ini guru penggerak ini perlu dukungan dari tadi ekosistem. Ekosistem itu di dalamnya ada kepala sekolah, ada guru, ada siswa, ada komite, ada masyarakat dan sebagainya. Ini perlu dukungan kita semua. Kalau sudah didukung, berarti kita itu berjalan seiring bersama CGP, bersama program sekolah. Apa yang dilakukan oleh CGP di kelasnya itu, calon guru penggerak ini, itu diimbaskan kepada Bapak Ibu, dan Bapak Ibu akan mempraktekkan seperti apa yang dilakukan oleh CGP, walaupun Bapak Ibu tidak menerima ilmunya. Ya, ilmunya tidak diterima. Apa sih itu? Misalnya modul 1.4 itu, Pak. Modul 1.4 itu memang di situ budaya positif. Ada modul 1.1, ada 1.2, ada 1.3, ada 1.4. Yang ingin CGP terapkan dan semua kita ini bisa melakukan di kelas kita masing-masing adalah modul 1.4, aksi nyata. Aksi nyata itu perbuatan apa yang bisa kita lakukan terhadap siswa. Ya, siswa itu merdeka belajar. Bapak Ibu tidak masuk di CGP, tidak masuk menjadi guru penggerak, tetapi Bapak Ibu dapat ilmu. Ilmu itu diterapkan di kelasnya. Jadi ini intinya kegiatan ini, mungkin sebagai bayangan atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu.
Di samping mereka ini mengerjakan LMS, juga mereka ini ada aksi nyatanya di kelas. Ngimbas diberi kepada Bapak Ibu. Semoga nanti maka disimak, dilihat, ya, dilaksanakan di kelas. Ya. Nah, ini harapan pemerintah ini karena ingin mengembalikan marwah pendidikan ini ke jalan yang benar, yaitu siswa itu merdeka belajar, ya. Nah, jadi boleh nanti ditanya, ditanggapi, ya, apa yang belum Bapak Ibu paham. Oh, tidak sesuai dengan sekolah kita sesuaikan. Makanya nanti diikuti dengan baik. Ini bersyukur sebenarnya, saya merasa senang, merasa bangga dengan adanya sekolah kita ini ada CGP. Nah, sekaligus mungkin saya juga sebagai PP, ya ada bayangannya sedikit. Tapi kalau sekolah lain, mungkin walau-alam dia bingung apa yang dilakukan CGP katanya. Hanya nongkrong di warung kopi mungkin. Sebenarnya manfaatnya sangat besar sekali kita menjadi calon guru penggerak itu. Oleh karena itu di dalam pengimbasan ini saya minta Bapak Ibu ikut benar-benar dilihat, ya, apa yang dilakukan Bu Sri ini Bapak Ibu lakukan di kelas. Tidak ada orang yang melarang. Paham ya? Walaupun kurikulumnya bagaimana, tidak usah mikir ke kurikulum dulu. Bapak Ibu pikir apa yang Bapak Ibu bisa lakukan. Mulai Bapak Ibu dapat materi ini sampai seterusnya dalam kegiatan belajar mengajar di kelas atau di halaman. Jadi karena ini acaranya bukan seremonial, ya, tapi benar-benar disosialisasikan, dilaksanakan oleh Bapak Ibu di kelas. Jadi untuk kegiatan pada pagi hari ini saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 13 Nangapino, yang terhormat Ibu Praktik Pengajar Ibu Heni, dan yang saya hormati rekan-rekan guru SDN 13 Nangapino. Untuk menyingkat waktu Bapak dan Ibu, saya akan langsung masuk pada materi kita. Tapi yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya yang telah bersedia hadir untuk meluangkan waktunya pada kegiatan hari ini, yaitu pengimbasan materi modul 1.4 dalam penerapan budaya positif di SDN 13 Nangapino. Salam dan bahagia. Mungkin Bapak dan Ibu tidak asing lagi dengan beliau, ya Bapak dan Ibu. Mungkin ada yang ingin menjawab, beliau adalah siapa? Ya. Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, ya Bapak Ibu. Nama asli beliau ada yang tahu Bapak dan Ibu? Nama asli beliau? Hebat, terima kasih Bu. Suryadi Suryanindra. Pada waktu itu Bapak dan Ibu, setiap kali Bapak Ki Hajar Dewantara masuk ke dalam kelas, pada zaman itu ya, beliau selalu ke dalam kelas menyebut salam dan bahagia, mengucapkan salam dan bahagia. Makna dari kata salam dan bahagia artinya bahwa beliau selalu mendoakan siswanya agar bahagia selamat, seperti itu. Nah, semboyan beliau yang terkenal mungkin Bapak dan Ibu sudah tidak asing lagi, ya Bapak dan Ibu. Apa? Ada yang boleh menyebutkan? Tuturi Handayani. Ya, Tuturi Handayani itu dipakai logo pendidikan kita, ya, logo SD, ya. Artinya mendorong perilaku seseorang dari belakang. Maknanya sangat besar sekali.
Sedikit sebelum saya masuk ke dalam materi budaya positif Bapak dan Ibu, saya akan menyampaikan materi sedikit tentang pandangan-pandangan Bapak Ki Hajar Dewantara. Kalau biasanya kita mendengarkan teori-teori berdasar Indonesia, nah kali ini masa nyata ada pemuda Indonesia yang materi-materinya sangat relevan dengan pendidikan kita sekarang. Ya, beliau menyatakan bahwa dasar-dasar pendidikan yang pertama itu adalah menuntun. Apa yang sampai relevan itu seperti apa? Beliau menyatakan bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu harusnya pendidikan yang ada pada kita ya Bapak Ibu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya bahwa kita sebagai pendidik itu hanya menuntun tumbuh kembangnya kekuatan kodrat. Kekuatan kodrat yang ada pada anak itu maksudnya adalah potensi yang dimiliki oleh anak. Ya, potensi yang dimiliki oleh anak itu terdiri dari potensi emosional, potensi psikis, dan potensi fisik. Itu memang ada pada anak-anak. Ya, tanpa adanya paksaan dan ancaman agar dapat memperbaiki karakter dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kita sebagai pendidik, indahkan perkataan ancam, indahkan lagilah yang memaksa-memaksa. Agar apa? Agar potensi kodratnya anak benar-benar muncul. Ya, karena yang namanya kita pembiasaan karakter itu bukan sehari dua hari Bapak dan Ibu, bahkan bertahun-tahun. Selanjutnya, Bapak Ki Hajar Dewantara juga menegaskan bahwa dalam proses menuntun, bukan menuntut tapi menuntun, anak itu diberikan kebebasan dalam belajar serta berpikir. Dituntun oleh pendidik agar tidak kehilangan arah membahayakan. Walaupun memang kita membebaskan anak-anak merdeka belajar, tapi kita tetap harus menuntun. Artinya kita menuntun agar anak-anak tersebut tidak kehilangan arah yang membahayakan mereka. Bebas, love itu. Oh, anak-anak ini harus belajarnya bebas, merdeka. Guru, ya terserah anak-anak. Ya enggak seperti itu juga. Jadi anak-anak memang kita tuntun, ya kita tuntun. Serta proses ini akhirnya menjadi tema besar. Bayangkan Bapak dan Ibu, Bapak Ki Hajar Dewantara menegaskan seperti itu, dan ternyata menjadi tema besar kebijakan pendidikan saat ini yang digancang-gancang oleh Pak Menteri kita, Mas Nadiem ya, bahwa yaitu merdeka belajar. Semangat merdeka belajar ini kemudian memperkuat tujuan pendidikan. Seperti saya katakan tadi, tujuan pendidikannya, tujuan pendidikan nasional yaitu mewujudkan sebuah pedoman, penunjuk arah yang konsisten, yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kita sebagai pendidik diharapkan mampu menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Apa itu profil pelajar Pancasila? Pernah dengar Bapak Ibu? Pernah dengar? Ya, dengar ya. Mungkin kita akan ice breaking dulu. Ayo, nanti silakan, mohon maaf, silakan berdiri Bapak Ibu semuanya, termasuk Bapak Kepala Sekolah dan Ibu PP. Kita ice breaking dulu. Kalau misalnya saya bilang kelipatan 2, berarti yang angka 2-nya nyebutnya door. Misalnya kan berhitung nih, 1, misalkan lipat 2 berarti door, 3 door, 5 door, gitu ya. Kalau kelipatan 2. Negatifnya doornya. Iya, doornya. Itu kelipatan 2, ya? Ya. Dari pewawancara. Jadi kalau misalnya saya bilang kelipatan 2, itu 1 door saya door. Jadi kalau teman-teman yang lupa, kita doorkan. Oke, Bapak Ibu? Paham aturannya? Oke, terima kasih. Baik, dimulai dari Ibu. Kelipatan 2, 1 door, 3 door. Sekali lagi. Konsentrasi penuh
Kelip. Nanti loh, sebentar. Saya ini belum. Oke. Gimana Pak? Nanti saya lanjutnya sebutkan. Langsung door-nya aja, nggak perlu angkanya, langsung door gitu. Saya nggak boleh kasih tahu dong lipatan berapa. Ini mengetes. Oke, bismillah. Kelipatan 4. Kelipatan 4. Gitu. Dari 1 dan 1. 2. Dari Bapak deh, dari Bapak deh mungkin. Oke, 1 ulangi. Kelipatan 4. 1. Bu. 3. 5. 10. Oke, sekali lagi ya, sekali terakhir ya. Kelipatan 3. 1. Door. 7. 11. Terima kasih Bapak dan Ibu, silakan duduk kembali. Oke. Ternyata Bapak kita nih. Baik, agar tidak bosan ya Bapak Ibu. Nanti akan ada flashbacking selanjutnya. Iya, betul. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, sedikit sekilas tentang apa itu profil pelajar Pancasila. Dalam rangka membentuk SDM unggul yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, Kemendikbud berupaya membentuk profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Disimak ya. Ada 6 karakter yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar sepancasila. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Gotong royong. 6. Dan terakhir adalah kreatif. Nah, seperti itulah profil pelajar Pancasila yang nantinya diharapkan akan muncul pada karakter anak didik kita, khususnya itu siswa SDN 13 Nangapino. Mari kita sama-sama berkolaborasi, sama-sama berpegangan tangan untuk memunculkan karakter profil pelajar Pancasila, khususnya siswa SDN 13 Nangapino. Menurut Ki Hajar Dewantara adalah bermain. Pastinya Bapak Ibu tahu bahwa kodrat anak itu adalah bermain, ya. Dan dipastikan tidak ada anak yang tidak suka bermain. Bermain adalah kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga. Sebutan lainnya itu cipta, kasa. Cipta, rasa, kasa itu sama juga dengan budi pekerti yang sudah ada pada diri anak kita. Kemudian permainan anak dapat menjadi bagian dari pembelajaran anak di sekolah. Nah, ketika kita sudah mengetahui bahwa kodrat anak itu adalah bermain, silakan Bapak Ibu kita aplikasikan permainan apa yang cocok pada materi yang kita sampaikan. Alhamdulillah kemarin setiap kali ada materi yang saya bingung, biar anak-anak ini asik, sesuai juga dengan kodratnya, saya mengkreasikan materi tersebut saya ubah ke dalam permainan anak-anak. Tentunya Bapak dan Ibu tahu yang namanya menghafalkan pasal. Contoh kemarin saya baru mengajarkan anak-anak tentang pasal. Dalam benak saya, apa sih pelajaran seperti ini, gimana sih cara kita mengaplikasikan dalam permainan dan yang membuat anak cepat tanggap, cepat dalam berpikir, dalam menghafal pasal. Kita aja kalau disuruh menghafal langsung kesulitannya. Pasal yang berkaitan dengan kebebasan memeluk, seluruh anak tersebut aktif menjawab. Wow, saya bilang luar biasa. Ketika diajak permainan masukkan kita dalam materi, ternyata mereka lebih cepat. Nanti mungkin Bapak dan Ibu boleh lakukan kelas. Selanjutnya Bapak dan Ibu, dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara
yaitu ada berpihak pada anak. Nah, berpihak pada anak ini nama lainnya dari menghamba pada anak. Mengapa seperti itu? Mengapa kita harus berpihak pada anak? Karena bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada anak. Begitu kata Ki Hajar Dewantara mengucap. Maksud dari menghamba pada anak gimana? Apakah kita harus menghamba? Tidak. Menghamba pada anak maksudnya kita mencari pendidikan itu yang berpusat pada anak. Materi apa yang benar-benar diperlukan oleh anak, bukan kita yang memerintah anak, bukan menurut kemauan kita guru, tapi apa yang diinginkan anak, pelajaran apa yang diinginkan anak, pelajaran apa yang memang berpusat pada anak, itu yang akan kita kejar. Ibu mungkin pernah mendengar teori tabula rasa. Nah, inilah menariknya saya mengikuti CGP Bapak Ibu. Ketika hal-hal yang saya anggap, wah saya ini udah biasa nih, kita ngajar semuanya udah biasa, kita ngajar semuanya bisa, kita pastikan anak tersebut tahu, iya kan? Harus tahu apa yang kita sampaikan. Ternyata ada teori-teori yang memang saya pernah dengar dari dulu. Anak itu adalah tabula rasa. Mungkin Bapak Ibu tahu apa teori tabula rasa? Iya. Baik, teori tabula rasa itu menyebutkan bahwa anak itu lahir dengan selembar kertas yang kosong katanya, iya kan? Ternyata Bapak dan Ibu, paham tersebut dibantah oleh Ki Hajar Dewantara. Iya, dibantah. Kenapa? Karena ternyata anak itu bukan tabula rasa. Anak itu bukan kertas kosong yang bisa kita gambar sesuai kemauan orang dewasa, bukan Bapak dan Ibu. Ternyata bukan. Contoh, anak kita setelah lahir, ya, sekitar umur 3-4 bulan itu pasti udah paham nih masukkan barang ke mulut, ya kan? Apakah kita yang mengajarkan? Tidak, kita tidak pernah mengajarkan. Artinya memang anak itu terlahir memang sudah mempunyai kodratnya, sudah terbentuk. Cuman masih samar-samar Bapak dan Ibu, masih sangat samar-samar sekali. Nah, tugasnya kita sebagai seorang pendidik adalah menegaskan goresan-goresan yang ada pada anak. Intinya kita menegaskan karakter-karakter yang memang sudah ada pada anak, sudah dibawa dia sejak lahir. Kita tegaskan lagi karakter tersebut. Anak itu ada dua Bapak Ibu, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah sifat atau perilaku yang memang sudah dari lahir sudah nampak. Kalau kodrat zaman ya seperti ini, misalnya, contoh pada masa pandemi, kita anak-anak dipaksa untuk belajar melalui aplikasi Classroom, Zoom, WA dan sebagainya. Guru juga kan? Guru juga yang awalnya apa sih WA, apa sih Classroom, apa sih Zoom. Ternyata kita juga dipaksa. Ternyata proses itu namanya kodrat zaman. Yang kita harus bisa, kita harus mampu. Kalau kita tidak mampu bersama-sama, maka kita akan terlindas Bapak dan Ibu. Ya, akan terlindas dengan zamannya. Makanya kita sedikit-sedikit kita haruslah mempunyai keterampilan abad 21 walaupun sekarang sudah menuju revolusional 4 ya. 40. Terima kasih Bu Lina, 40. Nah, ini sedikit video-video atau aksi nyata ya Bapak yang memang setiap hari saya berusaha melakukan di kelas. Ya, jujur ketika saya mengikuti kegiatan guru penggerak ini, satu hal manfaat yang 1 bulan saya rasakan. Ini sudah 3 bulan kami melaksanakan kegiatan tersebut. Satu hal yang memang belum pernah saya rasakan dan 3 bulan ini saya terharu nih Bapak Ibu ngomong. 3 bulan ini saya merasakan pertama, saya mengikuti guru penggerak ada rasanya kebebasan dalam memanusiakan hubungan dengan anak. Biasanya ketika saya Pak masuk ke kelas, saya datang kerjakan soal ini sekian, saya jelaskan, kamu harus tahu. Kenapa sih kamu tidak bisa tahu? Kenapa kamu ada apa? Selalu saya menuntut. Tapi ketika 3 bulan saya mempelajari materi, alhamdulillah saya dapatkan materi 1.1 dan 1.4, ada 1.2 dan 1.3 ya Bapak Ibu, modul 1 itu. Terbukalah pola pikir saya. Ya, terbuka. Saya ada merasa bebas. Ternyata apa sih yang diperlukan anak-anak
saya di kelas? Ternyata dengan saya menggunakan sedikit strategi, dengan saya memanusiakan hubungan saya dengan mereka, ternyata tujuan yang kita harus munculkan, harus kita tuntaskan, tujuan yang ada dalam setiap KD-KD indikator bisa saya capai. Mereka bahagia, saya bahagia. Jujur Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu nanti boleh Bapak Ibu nanti kita sharing ya. Kita sharing, kita sama-sama kita kolaborasi untuk memajukan sekolah tercinta kita. Itu harapan, pasti harapan Bapak masalah ke depannya. Ya. Nah, ini adalah video pembelajaran saya di kelas. Mungkin Bapak Ibu boleh menyimak. Ya, tetap dengan protokol kesehatan. Kelompok yang satu menanyakan kelompok yang lain. Dalam waktu durasi 2 jam pelajaran 2 JP Bapak Ibu, mereka bisa menghafal dengan senang dan bahagia, menghafal pasal-pasal yang kita pun susah. Ternyata kalau diajak bermain seperti ini, mereka senang. Sebutkan aja sekali pasal berapa yang kalian ketahui. Ya, pasal berapa yang mereka ketahui? Pasal berapa? Benar nggak pasal 32? Benar ya. Sampai pasalnya pun mereka ingat Bapak dan Ibu ketika diajak bermain. Luar biasa. Ternyata potensi anak-anak kita sangat luar biasa. Yang misalnya nggak bisa jawab, ya yang nggak vulgar, gerakannya yang mereka suka. Supaya saya berusaha memasukkan kodrat zamannya juga. Apa sih tren anak-anak sekarang? Mereka nggak bisa kita pungkiri, TikTok, capcut dan sebagainya. Ayo kita masukkan dalam pembelajaran. Ternyata asik Bapak dan Ibu. Nah ini setelah jam istirahat, sebelum istirahat. Ternyata dari 21 anak bisa menjawab satu-satu. Saya sebutkan pasal-pasalnya, mereka menjawab pasal berapa. Itu satu yang memang benar-benar sudah nampak Bapak Ibu. Saya yakin Bapak dan Ibu pasti bisa menerapkan di kelas. Saya yakin. Oke. Nah, masuk pada materi yang selanjutnya Bapak Ibu, budaya positif. Pernah dengar budaya positif Bapak dan Ibu? Apa budaya positif? Budaya positif. Kalau dengar kata bahasa budaya positif apa? Siapa? Gimana Bu Peri? Iya, gimana Bu Linda? Melakukan sesuatu atau melakukan suatu secara baik. Secara baik, ya. Budaya positif. Nah, hampir mirip ya. Melakukan suatu pembiasaan yang positif dan lama-lama ketika kita lakukan di sekolah menjadi budaya. Ya. Pembiasaan yang setiap hari kita lakukan menjadi budaya positif. Di sekolah kita ini sudah sangat bagus. Budaya-budaya sudah muncul, budaya-budaya positif. Artinya tinggal kita benar-benar kita matangkan, ya Bapak dan Ibu. Mungkin kita nanti bisa melihat budaya positif seperti apa yang belum muncul di sekolah kita, ya. Seperti mengucap salam. 5S itu kan memang sudah kita terapkan. Sebelum pandemi, kita pernah menyambut siswa kita dengan salam, senyum dan sapa. Itu salah satu budaya positif. Nah, mereka terapkan di kelas, mereka negur temannya. Ketika mereka bisa menegur, salam, senyum, sapa. Nah, itu muncullah dia, budayanya muncul. Sikap-sikap positifnya sudah muncul. Nah, untuk menjadikan sekolah sebagai rumah yang aman, nyaman dan bermakna bagi murid, pastinya diperlukan budaya positif yang menjadi kebiasaan-kebiasaan baik berupa sikap, perbuatan dan segala bentuk kegiatan ya yang dilakukan oleh warga sekolah, sehingga karakter anak kita akan terbentuk dengan baik dan potensi anak tadi itu akan tumbuh dan berkembang secara optimal. Ya, kegiatan-kegiatan positif kita sudah kita lakukan setiap pagi Jumat setelah selesai senam. Kita melakukan literasi bersama di halaman sekolah. Nah, itu salah satu kegiatan-kegiatan positif. Sebelum pandemi itu memang menjadi budaya ya Bapak ya. Sudah menjadi budaya Bu di sekolah kita Bu, literasi. Lanjut ya. Apa saja yang akan kita
pelajari di Buya Positif. Oh ya, mohon maaf sekali lagi di sini saya berdiri bukan mengajar atau menggurui, tapi kembali lagi saya memang harus menyampaikan materi ini supaya kita benar-benar bisa berkolaborasi membangun ekosistem yang ada di sekolah kita. Itu harapan ke depannya. Budaya positif itu terdiri dari perubahan paradigma, stimulus respon lawan teori kontrol, selanjutnya disiplin positif, dan 3 motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, pemenuhan kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Tanpa sadar kita sudah melakukan budaya positif, tapi kita tidak sadar. Tapi gini lagi Bapak dan Ibu, apakah yang kita lakukan sudah sesuai? Saya senangnya belajar materi ini benar-benar real. Biasanya kalau teori-teori yang ada bersifat ketika kita terapkan di sekolah, efeknya ke siswa mereka tidak menjelaskan. Tapi Bapak dan Ibu nanti boleh refleksi tentang materi ini. Ini benar-benar ketika kita melakukan A, munculnya ke dampak siswa sesuai. Ini yang akan kita temukan di materi ini. Baik, lanjut ya Bapak Ibu. Pertama ada perubahan paradigma. Bangun budaya positif di sekolah, menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Inilah yang akan kita tuju. Inilah perubahan yang akan kita arahkan sama-sama, kita bersama-sama menciptakan mereka dengan bisa berpikir, bertindak, dan mereka bisa menciptakan apa yang mereka inginkan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Bukan lagi nunggu diperintah kita ya Bapak Ibu. Tolong ambil sampah. Kok kelas ini tidak disapu? Harus nunggu kita. Kadang kan maaf ngomong anak-anak tuh kalau kita ke kelas nunggu ada kita mau bergerak kan Bapak Ibu. Tetapi ketika kita sudah bisa menerapkan budaya positif, insya Allah anak-anak kita tanpa disuruh mereka akan bergerak sendiri. Lazimnya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol, ya. Kontrol. Dalam hal ini kontrol guru kita dalam menghadapi murid, seperti yang saya katakan tadi. Artinya kita mengontrol murid. Oke, next. Nah, perubahan paradigma stimulus respon melawan teori kontrol. Nah, ini yang disampaikan kemarin itu. Iya, betul. Mungkin selama ini kita selalu berpikiran adanya stimulus baru ada respon. Kita kasih stimulus baru ada respon. Iya kan? Ketika kita tidak mengasihkan stimulus ke anak-anak, tidak akan ada respon dari mereka. Ternyata semua itu kurang tepat Bapak Ibu. Mulai di mana hadir? Sebenarnya inilah yang ditanya di mana. Oh iya. Teori kontrol. Ya. Ternyata selama ini begitu juga dengan saya Bapak Ibu. Saya selalu memberikan anak-anak itu stimulus. Saya berharap ketika saya memberikan stimulus, maka anak-anak bisa merespon. Ternyata kurang tepat. Itu adalah teori kontrol. Yang kita harapkan, kita memiliki kontrol kepada anak-anak dalam kita mendidik. Pertama, kita selalu beranggapan kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Ternyata benar nggak kalau kita tuh mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita? Kita terus mengubah anak-anak agar paham dengan apa yang kita sampaikan. Iya kan? Di kelas kita seperti itu kan Bapak Ibu? Iya. Ternyata yang kita berusaha lakukan, kita memahami mereka dengan pandangan mereka yang berbeda dengan kita, yang lain dengan dunianya, tentang dunia mereka. Itu harusnya yang kita lakukan sebagai seorang pendidik. Bukan kita harus memaksakan pandangan mereka sama dengan pandangan kita. Itu yang biasanya kita tanamkan dengan siswa. Ternyata kurang tepat Bapak dan Ibu. Selanjutnya, ada perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Betul kan? Pasti Bapak Ibu kalau melihat anak itu berperilaku buruk, oh kalau dia salah nih, kita pasti langsung menjudgment anak tersebut salah. Ternyata kurang tepat Bapak Ibu. Semua perilaku yang anak didik kita lakukan itu semuanya punya tujuan. Nanti kita akan belajar tentang pemenuhan kebutuhan manusia. Jadi apa yang anak didik kita lakukan semuanya punya tujuan. Semuanya punya tujuan. Salah di mata kita tapi yang dia lakukan benar menurut dia.
Jadi kita harus rubah mindset kita. Dari awalnya kita bilang, oh kau ini salah, kau ini salah, sedikit mereka langsung kita menjudgment salah. Padahal yang mereka lakukan itu mempunyai tujuan. Ya. Selanjutnya yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Coba Ibu Ferry atau Ibu Ayu, dengan Ibu Ferry atau Ibu Ayu, maju ke depan sebentar. Ya, dua-duanya. Bu Ferry tulis di kertas. Apa yang berharga, paling berharga dalam hidup Bu Ferry? Terserah. Apakah tentang perasaan atau barang atau makhluk hidup? Yang paling berharga, ya benar nih, yang paling berharga. Ya. Baik, sudah? Coba Bu Ferry genggam, kuat-kuat. Dendam kuat-kuat. Oke, Bu Ayu lakukan segala cara merayu Bu Ferry agar bisa memberikan sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Benar, lakukan. Kita lihat ya, lakukan aja. Pokok Bu Ayu lakukan apa kira-kira biar Bu Ferry ini bisa memberikan sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Ingat ya Bu Ferry, yang berharga loh. Sampai dapat, kalau dapat nggak apa-apa, tapi kita kasih waktu berapa gitu, berapa detik gitu. Entah ditawarin pakai apa, duit atau apa, pokoknya atau makanan atau apa. Tawarin duit. Oke ya? Sudah ya? Bisa nggak kita lepas? Dah, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu untuk Bu Ferry. Silakan dulu. Terima kasih Bu Ferry. Boleh Bu Ferry bacakan apa sih sebenarnya tuh? Apa sih? Boleh. Cepat. Keluarga. Tepuk tangan. Nah, sekarang kita kaitkan dengan teori ini, Bapak dan Ibu. Ternyata yang bisa mengubah kita itu bukan dari orang lain, tetapi dari diri kita sendiri. Ya kan? Ketika kita tidak mau melakukan, ya tidak. Begitu juga dengan anak-anak. Dia mempunyai hal yang berharga, tujuan yang berharga, sehingga dia memang tidak bisa dikontrol oleh kita guru. Walaupun kita guru bilang, ya ampun nak, cara apa lagi sih nganongkan kau nih gitu. Ya, pasti ada kebutuhan hidupnya yang belum terpenuhi. Nanti kita akan belajar tentang itu ya Bapak Ibu. Ya, bisa diterima kan Bapak Ibu. Jadi yang bisa mengontrol diri kita sendiri itu ya kita. Selama ini kan kita beranggapan kita bisa mengontrol si anak. Mengontrol. Kita bisa mengontrol si anak. Kita guru bisa mengontrol anak. Kamu harus seperti apa yang saya mau. Betul Bu Ferry. Kita mau dikontrol. Maaf Bu Dewi. Jadi yang bisa mengontrol si anak, ya si anak tersebut. Bagaimana sih cara masuk agar anak mau? Ya, itu nanti yang akan kita pelajari. Baik, ya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Oke. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, tadi nih yang dipraktekkan Bu Ferry dan Bu Ayu, ternyata kita tidak bisa mengontrol orang lain. Makanya dibantah langsung oleh teori kontrol. Jadi teori stimulus respon ini melawan teori kontrol. Dilawan oleh teori kontrol. Akhirnya paradigma kita, mindset kita yang menyatakan kasih dulu deh stimulus sama anak-anak, baru deh mereka ada respon. Ternyata selama ini kita kurang tepat. Salah mindset kita, kurang tepat. Ternyata dengan teori kontrol lah yang bisa mewujudkan. Hah? Iya, kasih iPhone juga sampai nggak mau. Ya, begitu juga kan anak kita Bapak dan Ibu. Selanjutnya ada pemaksaan. Ada pada saat bujukan itu gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Itu tidak tepat. Yang paling tepat yaitu kolaborasi, menciptakan pilihan baru. Artinya kita sebagai pendidik dan siswa, ayo sama-sama kolaborasi, sama-sama kita bergandengan tangan. Apa yang mau kita capai sama-sama? Ya.
Dan yang terakhir adalah model berpikir menang dan kalah. Kita pasti selalu nih, kamu nih menang, kamu nih kalah. Ternyata kita rubah mindset kita. Kita ubah berpikir menang dan menang. Jadi tidak ada anak yang kalah, tidak ada anak yang menang. Ya, oke, next. Oh, nanti dulu. Sorry, duluan terbuka. Gini. Bapak dan Ibu, apa sih menurut Bapak dan Ibu disiplin? Disiplin itu apa? Taat pada aturan. Taat pada aturan. Boleh? Sama taat pada aturan. Mungkin ada yang lain? Disiplin itu apa menurut Bapak Ibu semuanya? Oke. Kalau menurut saya disiplin itu apa yang sudah kita buat, jadi kita lakukan seperti itu. Ini. Agak ada pemaksaan, harus dilakukan, ya kan? Apa yang kita buat harus kita lakukan. Iya, oke. Oke, sekarang kita lihat bersama-sama ya Bapak dan Ibu. Makna disiplin itu, bahasa Latinnya itu disiplina, yang artinya belajar loh. Wow, belajar. Ternyata disiplin itu artinya belajar. Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Picto. Nah, disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai. Ternyata itu tujuan dari disiplin. Menggali potensi kita menuju sebuah tujuan, terus kita hargai tujuan tersebut. Namun ternyata nih Bapak Ibu, nih tadi barusan Bapak Ibu sebutkan makna arti disiplin itu kan. Namun dalam budaya kita, ternyata makna disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Benar tidak? Disiplin yang kita buat kan ini sekarang nih, sesuatu atau orang harus patuh, ya harus patuh nih, itu disiplin. Maka cenderung disiplin itu munculnya ada rasa tidak kenyamanan, betul nggak Bapak? Kata-kata disiplin itu muncul dalam mindset kita, nggak nyaman nih, jadi nggak nyaman kalau dengan kata-kata disiplin. Disiplin masuk kelas setelah bel berbunyi atau tepat waktu, itu tuh nggak enak. Pada kenyataan, padahal pengertian dari disiplin itu adalah belajar menggali potensi kita menuju sebuah tujuan, dan akhirnya kita bisa menghargai tujuan tersebut. Jadi kembali lagi, disiplin itu dengan ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia, tetapi disiplin yang budaya kita sekarang ini cenderung ini tadi, sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Saya membuat peraturan agar kalian patuh. Kan itu jadi ujung-ujungnya. Disiplin itu seperti itu. Ayo kita sama-sama buka wawasan kita. Ternyata disiplin itu loh maksudnya. Oke, next ya Bapak Ibu. Bilang Pak kalau pengen minum makan. Lanjut terus. Ya. Nah, ternyata Bapak dan Ibu, ada 3 teori motivasi yang 3 teori tersebutlah yang membuat perilaku manusia. Ternyata manusia berperilaku itu berdasarkan 3 teori ini Bapak dan Ibu. Ya. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan ya atau hukuman. Jadi perilaku manusia ini kan terkadang untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, iya kan? Dengan kita melakukan disiplin, kita menghindari ini hukuman, kita menghindari ini ketidaknyamanan. Motivasi kita motivasi yang ada pada diri kita nih untuk menghindari ketidaknyamanan, betul kan? Motivasi kita yang pertama ini untuk menghindari hukuman, itu yang kita kejar. Biasanya dalam hati kita ini yang berkata, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi yang pertama. Kalau kita tidak melakukannya, apa sih yang terjadi nih? Gitu lah. Jadi bukan motivasi yang seharusnya yang dilakukan pendidik. Ternyata motivasi ini malah takut nih, apa sih yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi apabila kita tidak melakukannya? Itu namanya potensi eksternal Bapak Ibu. Artinya motivasi itu motivasi yang dari luar. Yang dari luar. Jadi
Ya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu kan dari luar, bukan dari diri kita sendiri. Ketakutan, ketidaknyamanan. Selanjutnya adalah motivasi yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Iya kan Bapak Ibu? Ketika kita, motivasi kita nih kadang gini, yuk ikut pelatihan yuk, dapat sertifikat loh. Enggak Bapak Ibu, saya juga seperti itu. Ternyata motivasi yang kedua ini berlaku ini. Iya, mindset kita ya. Ini loh motivasi kita nih. Ini motivasi kita untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Tidak bisa dibohongi. Itu sama. Itu berarti motivasinya dari eksternal, dari luar. Aku nih mau melakukan ini biar dapat apa gitu kan? Iya. Anak-anak ini nanti terpikir dia mau belajar seperti ini, dapat peringkat. Oh, aku nih dapat juara nih. Dapat juara, dapat hadiah nih. Itu yang kita hindarkan sebagai pendidik ternyata Bapak dan Ibu. Saya jujur, saya juga melakukan motivasi-motivasi seperti ini. Tapi ketika saya belajar, ternyata kita sebagai pendidik diarahkan untuk menanamkan motivasi yang ketiga pada anak-anak kita Bapak Ibu. Apa motivasi yang ketiga? Motivasi internal. Itulah dia tujuan dari disiplin positif. Artinya motivasi tersebut dari diri sendiri. Apa yang ketiga Bapak Ibu? Untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan dia. Ini motivasi ketiga yang diharapkan kita sebagai pendidik mampu mengarahkan peserta didik kita untuk mencapai motivasi yang ketiga. Seperti apa sih bahasanya? Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan. Jadi itu benar-benar dari diri sendiri, dari diri kita sendiri. Oke, mungkin saya menjelaskan terlalu cepat tidak Bapak Ibu? Pas? Oke, baik, terima kasih Ibu. Next ya. Jadi kembali lagi tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi yang ketiga, ya. Yang ketiga tadi kan Bapak dan Ibu, motivasi yang ketiga tadi ya pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan, mereka menghargai diri sendiri mereka dengan karakter yang berbeda-beda, dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Oke, saya bertanya, siapa yang membuang sampah tanpa itu suruh? Apakah kalian melakukan itu? Apakah kalian disuruh oleh guru lain? Ini bukan rekayasa yang videonya Bapak Ibu saya setting dulu tidak. Ini benar-benar ketika saya masuk kelas. Mengapa bisa kalian melakukan kayak gitu? Karena lihat sampahnya banyak. Kalau Vanessa apa alasan Vanessa? Sampahnya makin numpuk. Terus? Jadi apa tadi? Oh, lihat mereka buang sampah jadi ingin buang sampah. Kalau dia sampah yang bersih gitu ya. Ya, terima kasih. Ibu sangat bangga sekali kalian ini mau membuang sampah tanpa disuruh, tanpa harus dilihat ibu datang ke sekolah lihat kalian sudah membuang sampah. Sisi baik inilah yang ibu harapkan, yang ibu inginkan ketika kalian bisa memunculkan dalam diri kalian. Motivasi internal kalian sudah dimunculkan tanpa kalian disuruh, tanpa kalian diperintah oleh orang lain. Ibu sangat bangga sekali sama kalian. Tolong yang belum muncul bisa pelan-pelan ya. Ini kronologinya Bapak, ketika saya datang ke kelas, saya melihat anak-anak ini sibuk buang sampah. Ya, hari Sabtu, ketika saya ada tugas di luar, saya datang ke kelas sebentar memberikan tugas. Ternyata saya melihat beberapa anak asik membuang sampah. Ngapa kalian buang sampah, Bu? Saya pikir, mohon maaf, ada yang nyuruh. Ternyata sekali ditanya, nah itulah yang terjadi. Gini, artinya saya berusaha mewujudkan budaya positif yang ada di kelas kecil saya. Artinya alhamdulillah Bapak dan Ibu muncul dikit-dikit, muncul beberapa orang anak, walaupun belum semuanya ya Bapak Ibu. Kita jangan mengharapkan, ibaratnya langsung mengharapkan dia menjadi berubah semuanya, tidak. Yang namanya penanaman karakter itu tadi seperti yang saya katakan, itu perlu proses waktu yang lama.
Cuman kita sebagai pendidik, kembali lagi kita menuntun, kita bukan memaksa ya, kita menuntun mereka. Nah inilah dalam waktu berapa bulan, 2 bulan hampir 3 bulanan sekarang, 2 bulanan saya menerapkan materi yang ada Bapak, Ibu PP. Nah akhirnya bisa seperti ini, muncul, benar-benar muncul, ini tanpa rekayasa. Luar biasa bangga saya Bapak Ibu, bangga ya. Lanjut. Nah sekarang ada yang namanya keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Apa keyakinan kelas? Mungkin Bapak dan Ibu tahunya, kita nih tahunya cuma peraturan kan? Peraturan aja yang memang familiar bagi kita. Mengapa sih harus keyakinan kelas? Pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Siapa yang mau menyebut? Mengapa kita harus menggunakan helm? Mematuhi peraturan dan juga supaya aman. Supaya aman. Oke. Mematuhi peraturan, oke. Supaya aman. Lebih mematuhi peraturan atau supaya aman ya dengan pakai helm? Hah? Yang lebih maksudnya pilih loh Kak. Yang lebih dipikir aturan. Oke, gini aja. Siapa yang lebih benar-benar mematuhi aturan tersebut demi keamanan dengan benar-benar hanya mematuhi aturan? Keamanan diri. Yakin Bu, kalau kita pakai helm, yakin aman kan kepala kita nih terutama? Nah, itulah kenapa keyakinan kelas lebih begitulah maksudnya, lebih merasa di hati kita, karena ternyata aturan-aturan yang kita patuhi itu ada yang kita yakini. Kita yakini bahwa kita akan aman ketika kita menggunakan helm. Makanya kita mematuhi peraturan gunakan helm pada saat kita mengendarai roda 2, bukan pakai mobil ya Bu Peri ya. Lanjut. Iya betul. Option kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Kenapa? Why? Yakin saya tidak terjadi corona? Tapi kenapa? Kenapa di peraturan tuh gunakan masker, apalagi cuci tangan ya kan, jaga jarak. Padahal ada sesuatu yang kita yakini agar kita selalu sehat. Oke, ntar ya, paparan yang ketiga lagi. Maaf. Semangat benar nih Bu. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mengapa? Ayo. Menghindari ketidakenaknya. Apa? Supaya tidak ketinggalan materi. Benar kata Bu Ayu, supaya tidak ketinggalan materi. Apa yang kita yakini? Iya, betul. Nah, ternyata untuk mendukung motivasi intrinsik tadi Bapak Ibu, ingat kan? Motivasi ada 3 tadi itu kan? Yang kita arahkan adalah motivasi apa Bu Sumi? Dari dalam. Dari dalam ya, motivasi intrinsik itu lebih ngeh di hati para peserta didik kita. Jadi kembali lagi ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang. Ternyata benar tadi kata Bu Dewi bilang ya biar aman, kata Bu Hartini bilang biar aman nih kepala. Ternyata yang kita yakini yang lebih menggerakkan kita dibandingkan mengikuti serangkaian aturan. Betul nggak? Ternyata dengan kita yakin itu lebih menggerakkan kita daripada kita mengikuti aturan. Bisa diterima ya Bapak Ibu? Saya mencoba melakukan aksi nyata saya di kelas Bapak dan Ibu. Apa sih? Yaitu saya kemarin membuat kesepakatan kelas. Mungkin bisa dilihat Bapak dan Ibu. Ini kesepakatan kelas yang akan saya munculkan nanti di kelas. Ini Pak, di belakang Bapak Pak. Ini Pak, di belakang nih Pak. Itu belakang Bapak. Ya. Ya. Ini adalah kesepakatan kelas yang telah kami buat.
Aksi nyatanya ya. Ya. Ini yang saya terapkan ini pada materi tentang keyakinan. Inilah dia. Saya mencoba membuat kesepakatan kelas. Ya, kita ubah deh peraturan. Kita yakin karena kita hal-hal yang kita yakini lebih menggerakkan tadi. Mengapa namanya kesepakatan kelas? Karena disepakati oleh guru dan siswa. Selama ini peraturan yang kita buat itu dari guru, ya kan? Tidak pernah kita mau dengarkan dari siswa. Tidak pernah kita mau mendengarkan ide-ide dari mereka. Ayo kita rubah bersama-sama. Boleh masing-masing kelas. Pasti sangat didukung oleh Bapak Kepala Sekolah kita seperti yang beliau katakan. Ya, kita mulai dari bentuk dulu kesepakatan kelas kita. Ya, kesepakatan kelas kita buat. Nah, ini adalah ide dari kesepakatan kelas itu tidak banyak ya Bapak Ibu. Tidak lebih dari 10. Singkat saja, artinya bisa dipahami. Dan nanti setiap sebulan sekali kita akan mengadakan ya tentang kesepakatan ini. Ibu, boleh kita buat di kelas kita masing-masing? Kita buat kesepakatan kelas. Anak kelas 1 bisa nggak Bu? Jangan salah, bisa loh. Mereka dengan menggunakan bahasanya sendiri. Nanti kita simpulkan ide-ide dari mereka. Ya, semangat ya. Bisa buat ya? Boleh buat. Sekali lagi bukan peraturan kelas. Ya, bukan peraturan keras. Ketika mereka lupa, kita ingatkan kembali. Apa kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama-sama? Apa yang kalian yakini? Ketika mereka lupa misalnya, oh ingat kita pernah sama-sama loh buatnya kami. Kami ini bukan hanya mereka, saya juga Bapak Ibu. Saya juga. Kami senantiasa berdoa sebelum memulai dan menutup pelajaran di tambahan. Jadi saya juga harus itu. Dan sebagainya, nanti bisa Bapak Ibu lihat. Oke ya. Selanjutnya ini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Contoh peraturan: selalu kembalikan buku ke tempatnya. Selalu. Padahal yang kita yakini ketika kita membalikan buku itu adalah tanggung jawab, ya kan? Ketika kita bisa membalikan buku, coba. Ini misal aturannya seperti ini. Padahal yang kita yakini adalah tanggung jawab kita ketika kita membalikan buku. Berarti kita tanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain peraturan yang ada di kelas. Padahal yang harus kita yakini dengan kita melarang mengganggu orang lain itu menghormati orang lain dan diri kita sendiri. Lanjut ya Bapak Ibu. Ada lagi yang namanya peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Padahal dengan kita melakukan ini, yang kita yakini adalah menghormati orang lain dan komitmen kita pada tujuan. Ada lagi dilarang melakukan kekerasan. Biasanya peraturan ini selalu menggunakan kata-kata konotatif atau kata-kata negatif. Tapi kebeda dari kesepakatan kelas, Bapak dan Ibu, kesepakatan kelas mereka menggunakan bahasa-bahasa yang positif. Mengapa sih peraturan dibuat itu selalu menggunakan kata-kata yang negatif? Coba anak Ibu, Bu Peri, Ois, dibilang jangan lari-lari. Pasti tetap lari-lari, ya kan? Coba kalau bilang hati-hati ya Ois. Pasti yang terpikir otak anak Bu Peri, oh aku nih jalannya harus hati-hati. Mengapa setiap kita larang anak-anak tersebut selalu melakukannya? Semakin menjadi kata buat ini. Karena kita tuh selalu membiasakan anak kita menggunakan kata-kata larang, jangan. Yuk kita rubah. Sama-sama kita saling mengingatkan. Kita kurangi dengan kata-kata jangan buang sampah situ. Masih gak buang sampah? Kemarin Ibu Ayu pernah buat pengumuman di grup. Diimbau ya untuk seluruh warga sekolah, jangan buang sampah di belakang. Nggak tahu Pak, Bu, tiap pagi anak kami buang, selalu mengumpulkan sampah dari entah dari mana-mana. Why? Kenapa? Gitu kan? Apa nih? Jadi ayo kita sama-sama. Oh Bu Suri, yang Bu Suri omongkan tuh tahu bila-bila nggak akan bisa langsung terwujud. Memang tidak bisa langsung terwujud Bapak dan Ibu. Artinya berproses. Yang namanya menanamkan karakter pada anak itu semuanya memerlukan waktu. Tidak seperti kita membalikkan telapak tangan. Lulus. Ya? Sampai lulus. Ya, betul. Dulu saya lari gitu dari pagi-pagi sampai sekarang pun tak. Ya. Sampai udah seperti apa Pak De? Ya. Ya. Nanti yang Pak De sampaikan muncul loh.
Padahal saya nih udah ngomong sambil ngelus. Oke, nanti ada nih. Terima kasih Pak De, terima kasih. Next ya. Nah, aturan-aturan dalam kita membuat kesepakatan kelas Bapak dan Ibu nanti bisa kita baca sama-sama. Pertama, keyakinan kelas ini lebih bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Itu aturan ya. Ternyata keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal. Dan pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi Bapak Ibu. Ya. Nah ini boleh nih rambu-rambu nanti ketika Bapak dan Ibu mau memulai membuat kesepakatan kelas, nanti akan saya bagikan ini. Siap ya Bapak Ibu? Oke. Next ya. Nah ini tadi sama ya. Ini ditandatangani oleh seluruh warga kelas dan saya. Bu Sri, yuk kita buat warna-warna gitu bisa gak? Bisa, pasti gak bisa. Nanti saya akan bantu kita belajar sama-sama buat infografis. Ini buatnya pakai infografis di Canva Bapak Ibu. Kita sama-sama buat biar kelas kita lebih indah. Oke, ini sedikit video langkah-langkah membuat kesepakatan kelas. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah kesepakatan yang sudah saya buat bersama siswa. Ya, ini adalah videonya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu boleh sama-sama kita membuat kesepakatan kelas mengikuti langkah-langkah yang ada. Oke? Nah, ini yang kata Pak Ahmad kemarin bilang, saya penasaran tuh Bu Sri yang dihukum dengan penghargaan. Wow, aneh ya. Saya aneh dengan kata-kata tersebut jujur. Waktu saya dikasih materi oleh instruktur, apa maksud dihukum dengan penghargaan? Setahu kita ya namanya kita kasih penghargaan dengan anak-anak bersenang dan melakukannya lagi dan lagi. Ternyata tidak tepat Bapak dan Ibu, lagi-lagi tidak tepat. Nih, menurut Alfikon ya, mengumpulkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara kita mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Ya kan? Ternyata bukan hanya hukuman saja yang membunuh karakter anak-anak kita, penghargaan juga. Apa penghargaan yang sebenarnya? Penghargaan sebenarnya itu tindakan kita ketika kita mengajar. Ternyata itu penghargaan. Nih, penghargaan itu adalah tindakan belajar itu sendiri. Ternyata boleh kita pelan-pelan sedikit ketika kita lebih sering memberikan penghargaan. Mungkin masih belum bisa diterima ya Bapak Ibu, tapi bisa lah Bapak Ibu tadi efek dari memberikan penghargaan tadi 6 option yang saya sampaikan. Nah, Kon juga selanjutnya mengemukakan beberapa alasan mengapa sih penghargaan itu justru sama seperti menghukum seseorang. Ada alasannya. Nih, yang pertama, pengaruh jangka pendek tadi Bapak Ibu dan jangka panjang. Penghargaan itu berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Nah, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Iya betul kan? Jadi gini, aku belajar supaya dapat juara kelas. Jadi hilang deh yang namanya motivasi dalam diri, berhal dia belajar itu ingin dia belajar supaya berubah karakter dia ke arah lebih baik. Hilang yang seperti itu. Jadi motivasi dia ini yang terpikir, saya belajar supaya saya dapat juara. Itu saja. Ternyata lama kelamaan menjadi hukuman. Selanjutnya, mengapa penghargaan dikatakan tidak efektif? Karena penghargaan itu adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyarat. Hanya jika melakukan ini, Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Ya, benar nggak? Ketika gini, anak saya suruh maju ke depan, kalian dapat pulpen loh hadiahnya. Apakah mereka memikirkan maju ke depan supaya mereka tahu, misalnya menyebutkan seperti yang saya inginkan, ataukah mereka hanya mengajarkan pulpen? Mengajar pulpen. Ini nih, makanya penghargaan itu tidak efektif Bapak dan Ibu. Oke, next ya. Selanjutnya, penghargaan bisa merusak hubungan. Nah, jika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka ada loh orang lain yang merasa iri. Betul gak? Udah pasti kan? Pasti. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang lain diberikan penghargaan seperti itu.
tanpa kita sadari loh Bapak dan Ibu. Tapi yang namanya sudah budaya, nah itu tadi tuh sulit. Budaya-budaya seperti itu kita lakukan terus. Coba ayo kita munculkan budaya-budaya yang positif lagi. Oke? Iya, betul Bu. Next ya. Ada lagi, penghargaan ini bisa mengurangi ketepatan. Nah, ini yang paling keren nih. Penghargaan ternyata menghukum Bapak Ibu. Mengapa bisa penghargaan malah menghukum? Gini, penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Kan? Kita ngasihkan penghargaan nih, tanpa kita sadari kita menghukum anak-anak yang tidak mendapatkan penghargaan Bapak Ibu. Wow, selama ini kita seperti itu. Sedih ya, ketika kita tahu seperti ini, sangat sedih. Ternyata tanpa sadari kita kasih hadiah, padahal semua anak itu mempunyai potensinya masing-masing Bapak Ibu. Tidak ada anak yang tidak bisa. Tidak ada anak yang itu dikatakan bahasa kasarnya itu ya seperti itulah. Tidak ada anak seperti itu. Hanya saja kita guru yang masih perlu banyak-banyak belajar bagaimana menggali potensi anak tersebut. Iya kan? Cenderung kita ini dengan mudah menyatakan si A tuh anaknya gini. Tanya pada diri kita, apa yang sudah kita lakukan untuk si A? Pernahkah kita berbicara dari hati ke hati? Satu lagi contoh, saya mendapatkan cerita dari partner saya nih. Lagi-lagi Bu Ayu. Ya Bu Ayu, tanpa sadar, setiap peristiwa yang ada tuh saya kaitkan dengan materi yang saya dapat. Gini loh, agar saya lebih percaya, lebih mantap. Ternyata yang disampaikan Bu Ayu sama lah Bu Ferry, materinya gini. Bu Ayu bercerita dengan saya, datang dia. Nggak saya sebutkan ya namanya, maaf. Si Fir nih bah, Dek. Dia ini bah. Tersinggung saya Fir. Ya Fir. Oh ya bukan maksudnya Pak Fir. Lando aja. Lando nih bah, Dek. Dia nih bah. Dia tuh masa bodoh, dia cuek. Dia bilang, Bu, nggak usah saya nggak dapat. Kemarin kita baru vaksin ya, nggak usah saya itu Bu dapat surat pernyataan. Kenapa? Kata Ibu. Kebetulan wali kelasnya Bu. Kenapa? Dia bilang gini, lagian saya bawa surat pernyataan ke rumah pun orang tua saya enggak peduli. Ternyata Bapak dan Ibu, menjam saya. Ternyata Bapak dan Ibu, anak-anak kita nih, ternyata ada kebutuhan mereka yang tidak dipenuhi. Ya, oke next, nanti itu akan saya jelaskan pada kebutuhan manusia. Ya contoh dari Bu Ayu, saya senang sekali. Jadi ketika ini sekarang saya di Bu Ayu, saya mengamati ibu-ibu yang lainnya. Peristiwa-peristiwa apa ternyata benar-benar sesuai dengan apa yang saya pelajari. Jadi bukan hanya teori belaka, tapi ketika real di lapangan, ini benar. Saya amati benar, ini benar. Motivasi apa nih? Pada hari ini juga saya ada berdiri di depan Bapak dan Ibu, motivasi apa? Kalau saya hanya memenuhi tugas aslinya saya pada modul 1.4 ya Bapak Ibu, Bu Pepe khususnya, berarti itu masih saya menggunakan motivasi eksternal. Artinya saya hanya mau mendapatkan nilai dari Bu Pepe. Saya hanya mau takut nih, nggak mau memenuhi tugas. Jujur, dari dalam diri saya ingin mengimbaskan apa yang sudah saya dapat, saya sampaikan kepada teman-teman. Saya senang berbagi. Saya sangat senang, bukan hanya ilmu untuk saya sendiri. Alhamdulillah kita punya aksi nyata yang seperti ini. Itu yang saya yakini. Gini Pak, kalau misalnya cuma saya sendiri yang menggerakkan di sekolah ini, apakah bisa berjalan ekosistem sekolah ini seperti yang diharapkan? Apakah bisa muncul karakter-karakter profil pelajar Pancasila yang diganyang-ganyangkan? Tujuan pendidikan sekarang loh, bermuara pada profil pelajar Pancasila. Kalau cuma saya sendiri, nggak mungkin. Makanya kita sama-sama kita rangkul, kita berkolaborasi. Bapak Ibu menyimak materi yang saya sampaikan. Yuk kita sama-sama bergerak, ya kan? Oke, selanjutnya ada perbedaan hukuman dan konsekuensinya. Biasanya hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi berbeda Bapak Ibu. Sesuatu itu harus terjadi. Contoh, hukuman itu biasanya membuat anak sakit, baik itu fisik maupun hati, ya kan? Hukuman bah.
Tapi ketika konsekuensi yang kita berikan membuat anak-anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, dalam waktu jangka pendek sih. Tapi kita biasakan lebih diarahkan menggunakan konsekuensi. Hindarilah yang menghukum-hukum. Jadi gimana nih kalau anak ini babal kata kita deh. Jadi ketika kita hukuman tetap usuli tidak boleh, maksudnya dari materi ini kan tidak boleh hukum, gimana caranya? Kasih mereka konsekuensi. Ingatkan mereka. Ketika kamu tidak melakukan ini, contoh, ketika kamu tidak mengerjakan PR, berarti kamu tidak bertanggung atau kurang bertanggung jawab. Artinya apa yang kamu yakini tidak bertanggung jawab. Efeknya apa? Ya kita jelaskan. Emang bisa bersuri cuma sekali gitu langsung terjadi? Mereka berubah? Ya tidak bisa. Continue, terus menerus. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang gini Bapak dan Ibu, saya bacakan Bapak dan Ibu sebut apakah itu hukuman, apakah itu konsekuensi. Lari, oh ini udah ada jawabannya ya, maaf. Mencatat 100 kali dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kenapa harus seperti itu? Itu namanya hukuman. Kenapa kita harus memberikan hukuman yang seperti itu? Apa fungsinya? Apa hasilnya? Mencatat di buku 100 kali, dia terlambat datang ke sekolah. Apa fungsinya bagi anak-anak tersebut? Kesal kan? Sakit hati kan? Yakin deh Bapak Ibu, ulang lagi dia. Lanjut, nih yang konsekuensi nih, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah ini yang paling pas nih Bapak Ibu. Ketika dia mencoret-coret buku temannya, ada konsekuensinya. Kamu harus menggantikan kertas tersebut. Dampaknya apa Bapak Ibu? Dia berpikir, oh kalau aku mengoyak kertas atau coret-coret kertas teman, kalau aku mencoret-coret kertas teman, berarti aku harus menggantinya. Itu konsekuensinya. Itu lebih bermanfaat daripada nulis di kertas tuh sampai 100 butir, nggak ada hasilnya. Ayo kita sama-sama kita pilih mana hukuman, mana konsekuensi. Next ya Bapak Ibu. Ada lagi pemenuhan kebutuhan dasar. Pemenuhan kebutuhan dasar. Sebagai pendidik kita harus memahami bahwa setiap kebutuhan yang kita lakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini tadi yang saya bilang. Apa saja 5 kebutuhan dasar manusia? Belonging, power, survival, gitu mungkinnya bahasa Inggrisnya, fun, freedom. Apa artinya dalam bahasa Indonesia? Ini, belonging itu kesenangan, power itu cinta dan kasih sayang, fun itu kebebasan, freedom itu penguasaan. Maaf, kebaliknya. Sorry. Freedom itu, terima kasih Bu. Freedom itu kebebasan. Iya. Ya. Kembali lagi kasusnya Lando tadi. Ternyata si Lando ini ada yang kurang yang tidak dia dapatkan. Apa kebutuhan yang tidak dia dapatkan? Nah, oke. Ternyata dia kurang mendapatkan cinta dan kasih sayang. Wajar saja dia di kelas cari perhatian terus, ya kan Pak Ayu? Sangat cari perhatian. Berarti besok-besok bolehlah dikasih lebih. Apa yang dia tidak dapat ya, kebutuhan apa yang dia tidak dapat ya. Boleh Bapak dan Ibu sekarang mengamati anak-anak yang melakukan tindakan-tindakan yang kita anggap tidak sesuai, pasti ada kebutuhan yang ingin dia penuhi. Ya betul nggak? Pasti ada kebutuhan nih, ada alasan dia untuk memenuhi kebutuhan yang dia tidak dapatkan di rumah, mungkin di sekolah dia dapatkan. Iya kan? Ah, iya. Iya. Ada nih, ada. Next ya. Nah, contoh apa sih? Seperti apa sih? Maksudnya ini kebutuhan. Contoh, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kalau ini berarti kebutuhannya apa? Kesenangan, dia senang kan? Selanjutnya, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, itu masuk dalam kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebayang ibu, cuma kita hanya melakukan seperti ini, mereka menganggap kita sudah kasih sayang, sudah senang mereka. Lanjut, aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku? Ini bah perkataan yang keluar ketika ini. Ternyata itu adalah penguasaan, misalnya suatu kasus, ya. Ternyata kalau dia nyebutnya aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku, berarti ada kebutuhan penguasaan yang ingin dia penuhi. Selanjutnya, aku
Aku bosan belajar mewarnai terus dalam kelas. Ada nggak seperti itu Bapak Ibu di kelas? Banyak. Ternyata ada kepenuhan yang mau dia, ternyata ada kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi, yaitu kebebasan. Makanya saya sekarang melihat anak, ketika dia sudah tidak fokus kan, saya tanya lagi, kalian hari ini mau belajar apa? Iya Pak, begitu saya sekarang Pak. Kalian mau belajar apa hari ini? Di materi seperti ini, terus kalian mau belajar apa? Ternyata jujur, anak-anak saya sekarang biasanya masuknya cuma 20, 19 ya. Sekarang 21. Yang ingin saya lakukan, akan terus saya lakukan. Seminggu ini saya melihat mereka. Mereka ingin senang ketika saya bercerita tentang masa lalu saya ketika saya mengenyam pendidikan. Itu yang mereka tagih-tagih terus. Ya, apa-apanya? Ya, yang begini tidak. Ternyata yang saya menceritakan kesusahan saya dari saya sekolah dasar, motivasi mereka itu yang mereka kejar Bapak. Saya masih mau cari tahu apa sih akhirnya dari keinginan mereka ini. Setiap kali itu nagih terus, Bu, 5 menit kita mau pulang. Cerita yang orang Papua tuh, yang teman ibu tuh, orang Papua katanya. Nantilah saya akan bercerita lebih untuk mereka. Jadi mereka senang. Mereka bilang tidak terasa waktunya. Mungkin kalau Ibu Lia mungkin pernah mendengar saya. Jadi saya akan minta komen dari Ibu Lia perkembangan saya selama saya mengikuti ceria ini sama Ibu Ayu. Ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Pertama, ternyata tanpa sadar kita pernah menjadi penghukum. Kita pernah membuat merasa bersalah. Kita juga pernah menjadi teman dengan anak-anak. 5 posisi kontrol ini yang seharusnya yang harus kita ketahui sebagai pendidik. Nah, seperti apa sih harusnya kita berperilaku? Posisi kontrol yang seperti apa harusnya kita sebagai pendidik? Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita pembuat merasa bersalah? Ataukah kita sebagai teman atau pemantau atau manajer? Bagusnya yang mana nih harusnya? Oke, akan saya jabarkan. Ternyata ketika kita seperti ini Bapak Ibu, ya, menghardik, menunjuk, menyakit, menyindir, itu yang kita buat ya. Terus kita berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Rasakan, ternyata itu penghukum. Ternyata posisi kita pada saat itu kita menjadi penghukum loh Bapak Ibu. Pernah nggak kita lakukan? Sering malah. Saya juga baru sadar, ternyata saya sering menjadi posisi kontrol atau saya sering melakukan posisi kontrol penghukum. Apa dampaknya pada anak-anak Bapak Ibu? Dampak pada anak, mereka pasti mengulangi kesalahan. Pasti. Pantaslah kata Bu Dewi. Please kita jangan jangan menggunakan posisi kontrol penghukum. Kita lanjut lagi ya. Pernah nggak kita menggunakan posisi kontrol pembuat merasa bersalah? Pertama, yang biasa kita berbuat nih, berceramah dan mengatakan seharusnya Ibu nggak kecewa. Pernah kan? Ternyata kita tuh menggunakan posisi kontrol membuat merasa bersalah. Ya, saya juga seperti itu dulu. Semoga lah tidak ya setelah belajar ini. Yang biasa kita katakan, kamu seharusnya, kamu itu sudah tahu Ibu lelah sekali. Setelah sekali Ibu mengatakannya nih, Ibu stres Pernah nggak kayak gitu? Pernah kan? Sering. Ternyata kita menggunakan posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah. Pasti dampaknya murid ngomongnya gini nanti ujungnya, maafkan ya Bu ya. Pasti kayak gitu kalau kita ngomongnya gitu. Tapi apa dampak pada murid? Ternyata murid merasa rendah diri. Itu dampaknya ke murid kalau kita menggunakan posisi kontrol membuat merasa bersalah. Selanjutnya ada teman. Nah, ini teman nih, saya juga pernah nih teman nih. Posisi kontrol teman. Pertama, guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Biasanya yang sering kita katakan ini kan, ayolah lakukan demi ibu. Masa sih kamu tidak mau? Atau ingat nak, ibu pernah bantu. Ternyata murid nanti lama-kelamaan berkata, saya pikir ketika kita tidak membantunya nih, ketika kita tidak melakukan posisi kontrol ini, bahayanya gini loh. Saya pikir bapak ibu teman saya. Ternyata begitu. Itu mindset murid. Ya, dampaknya apa?
Mereka menjadi lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Kalau kita menganggap murid kita sebagai teman, dan kita menggunakan posisi kontrol seperti itu. Ada lagi tingkatannya nih, yaitu pemantau. Ketika kita melakukan posisi kontrol pemantau, apa yang dibuat guru? Pertama dia menghitung, mengukur. Biasanya sih guru yang dalam menggunakan posisi kontrol pemantau ini, dia selalu berkata gini, apa peraturannya? Apa peraturannya? Bisa kayak gitu. Anak terlambat, apa peraturannya? Gitu kan? Dia memantau nih, tapi dia berkata apa peraturannya? Selanjutnya, hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi, dan cenderung murid itu berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Kalau kita jadi pemantau tuh kayak gitu. Jadi anak-anak tuh tanya, Bu, berapa banyak nih halaman yang kita tulis? Biasa kan? Kayak gitu anak-anak kan. Ternyata pada saat itu kita menggunakan posisi kontrol, itu pemantau. Dampaknya pada murid, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi ini dampaknya. Jadi harusnya kita sebagai pendidik menggunakan posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Yang mana? Ternyata manajer Bapak Ibu. Kita sebagai pendidik usahakan menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Apa? Pertama, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang kedua, kita selalu berkata, apa yang kita yakini? Apa sih yang kita yakini? Jangan ada sih, salah maaf. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kalian kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kita bertanya, tapi kita minta mereka sendiri yang menyelesaikan masalahnya. Tanpa, misalnya kalau ada kasus nih ya, tanpa kita mesti yang harus seperti penghukum, membuat merasa bersalah, teman, memantau. Jadi ternyata kita diarahkan untuk menjadi manajer. Dan murid berkata biasanya ya, kalau kita melakukan manajer ya, posisi kontrol manajer ya, bagaimana caranya supaya bisa memperbaiki keadaan Bu? Pasti mereka akan menanyakan solusi dengan kita. Nah, dampaknya murid tersebut pastinya dia akan mengevaluasi mereka diri, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Itu dampaknya ketika kita berada pada posisi manajer. Next ya. Next ya. Oke, nah ini tadi. Posisi manajer penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun pada kita bagaimana berkolaborasi dengan murid, bagaimana kita sama-sama memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seorang Bapak Ibu, bukan. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Kita cukup membimbing mereka mengatur dirinya sendiri. Nah, seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Lanjut ya. Oke. Nih. Tadi Pak D bilang saya menerapkan mengarahkan siswa dengan sampai dilus-elus. Ternyata masih tidak mempan. Ya Pak ya. Ternyata ada rumusannya. Ketika kita menyampaikan pada anak-anak, kalau cuman ngomong-ngomong ya Pak, yang diserap anak berapa persen? Cuman 10% Bapak Ibu. Terus kalau kita ngomong dengan ada suara yang gimana gitu kan, kalau itu cuma 35%. Tetapi kalau kita menggunakan bahasa tubuh, yang tersampaikan tuh 55%. Berarti apa maksudnya saudara? Berarti lebih baik kita menyampaikan pesan ke anak-anak, kita menggunakan suara, menggunakan nada suara, dan menggunakan bahasa tubuh. Barulah tersampaikan 100%. Tapi ketika kita cuma ngomong berkata-kata aja, yang disampaikan anak itu kan cuma 10% ya. Kalau kita hanya ngomong ya. Tapi ketika kita padukan ketiga-tiga ini, maka yang akan tersampaikan itu 100%. Yuk, mulai dari sekarang. Yuk, kita nyampaikan pesan ke anak-anak nih. Nih, ternyata setelah diteliti. Oke. Bahasa tubuhnya itu kita langsung Ya. aksen. Ya. Apa itu restitusi? Iya. Pernah dengar kata restitusi?
Belum, saya juga belum. Tapi ketika belajar baru saya tahu. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gini Bapak Ibu, restitusi ini kita gunakan pada saat kita memecahkan kasus. Kita sering, apalagi guru BK itu ya, kita sering menghadapi beberapa kasus. Nah kita bisa nih pakai restitusi nih. Apa sih maksudnya? Nah itu tadi itu, kita bisa mengembalikan anak kepada kelompok mereka dengan karakter mereka. Restitusi juga adalah cara yang paling baik untuk mereka memperbaiki diri. Restitusi juga berfokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi berfokus pada solusi, ya. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok mereka dengan mereka mempunyai keyakinan yang lebih kuat lagi. Nah, biasanya segitiga restitusi ini prosesnya Bapak Ibu. Ya, guru biasanya menanyakan alasan mengapa melakukan itu. Selanjutnya, apakah ada yang lebih efektif atau yang dikenal dengan validasi tindakan yang salah? Keyakinan kelas apa yang telah disepakati kamu ingin mau menjadi orang seperti apa? Nih kalau kita menghadapi kasus Bapak Ibu, mungkin lebih itunya lagi kita lihat video ini ya Bapak Ibu ya, video singkat. Ini tadi biasanya ada nanti setelah ini baru ada videonya ya. Video asli nyata saya melakukan restitusi di kelas dengan siswa ya. Nah biasanya kalau menstabilkan identitas, guru itu selalu berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna loh. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Nah ketika anak-anak telah berbuat salah, kita lakukan seperti itu, pasti dia akan merasa view hatinya kan. Nggak langsung yang ngamuk-ngamuk kita kan. Ngamuk-ngamuk sampai emosi kita sampai keluar. Kita tanya ya lo baik-baik. Ini ya dah. Kita menggunakan segitiga restitusi tadi. Selanjutnya, setelah kita berbicara seperti itu, kita lakukan validasi tindakan yang salah. Biasanya kita berkata gini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Atau kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Ingat Bapak Ibu, setiap anak melakukan sesuatu pasti ada alasannya. Ya, ini bisa kita lakukan, kita bisa katakan. Selanjutnya ada menanyakan keyakinan. Murid melihat kesalahan itu dihubungkan dengan nilai kebajikan yang diyakini berdasarkan manusia berinteraksi dengan orang lain. Biasa saja ketika kita sudah membuat kesepakatan kelas, langsung kita tanya, apa nilai-nilai yang kamu yakini atau apa nilai-nilai yang kamu percaya? Bisa kita tanya seperti itu Bapak Ibu. Oke, ini adalah video atau cuplikan video aksi nyata saya di kelas. Saya menangani kasus Bapak ini dan menggunakan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Silakan yang mau minum silakan. Alhamdulillah sekarang agak berkurang. Siapa yang nggak kenal dengan namanya Mirja ya? Bu Ayu dan yang pernah mengajarkan pasti tahu Mirja itu memang anak yang hiperaktif, sering berbicara dengan temannya di kelas. Nah ini saya mencoba melakukan segitiga restitusi dengan menerapkan tiga tindakan. Ketika anak-anak tersebut berbicara, pasti ganggu teman lainnya. Validasi tindakan yang salah Bapak Ibu, gitu lah ya. Lebih menghemat energi daripada kita datang semuncak-muncak sama marah. Keyakinan sholat yang kita buat, kita yakini. Jika Mirja meyakini, apakah Mirja bersedia memperbaikinya? Apa dengan doa kita? Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, terima kasih Ibu BP. Terima kasih dukungannya, terima kasih waktunya. Sekali lagi terima kasih. Semoga dengan apa yang telah saya sampaikan, materi kali ini benar-benar bisa kita aplikasikan
kita aplikasikan ya dalam proses kita belajar. Ya, saya siap membantu, saya siap ibaratnya kita sharing ya Bapak Ibu, kita sharing, kita siap berkolaborasi sama-sama. Kita bangun budaya positif yang ada di SDN 13 kita dengan cara berkolaborasi bersama-sama. Saya akhiri Bapak Ibu, mungkin dalam saya penyampaian ada tutur kata saya yang salah. Saya ucapkan minta maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya kita kasih applause dulu buat sahabat kita. Ya, baik. Kami dari teman-teman juga mengucapkan terima kasih atas materi yang sudah disampaikan. Ya, ini merupakan penambah wawasan bagi kita guru. Ya, dari semua yang sudah disampaikan oleh sahabat kita Ibu Sri Wahyunisari, ya kita terbuka mata, hati dan pikiran kita sebagai seorang guru terbuka. Ternyata ada yang kita lakukan selama ini yang kita anggap benar ternyata salah, gitu ya. Tapi ada juga yang diperbaiki, yang harus kita perbaiki. Ada juga yang benar, tapi harus lebih diperbaiki lagi, begitu. Tanggapan saya sebagai rekan sekerja di tempat ini, ya, yang pertama kami merasa sangat berterima kasih karena sudah dibuka wawasannya tentang pengimbasan materi modul 1.4 ini, ya, dan kita bersyukur ada teman kita yang masuk ke dalam guru penggerak, jajaran guru penggerak, gitu ya, dan itu juga memotivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Dan terima kasih juga karena mau berkolaborasi bersama-sama kami untuk kita sama-sama memajukan sekolah kita SDN 13 Nangapino, ya, menjadi lebih baik lagi di dalam kelas kita masing-masing, dan juga budaya-budaya positif yang akan kita lakukan bersama anak-anak kita di tempat ini. Jadi kalau menurut saya itu saja Pak. Bu Sri, jika ada tanggapan juga dari teman-teman saya persilakan. Oh ya, dari kepala sekolah ya, kita berikan kesempatan kepada kepala sekolah kita untuk memberikan tanggapannya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Bu Heri dan kita semua. Baik, terima kasih. Mungkin pada siang hari ini kita sudah mengikuti pengimbasan aksi nyata yang dilakukan oleh Bu Sri Wahyunisari pada SDN 13 Nangapino ini cukup jelas ya. Ini supaya Bapak Ibu juga nanti bisa melaksanakannya di kelas kita ya. Semoga materi ini juga bisa dibagi untuk kita pelajari ya, karena kita waktunya yang terbatas ini. Mungkin kalau dapat lagi materinya dibaca-baca lagi. Ini sebuah ilmu baru ya. Tapi kalau dibilang lama ya lama. Tapi ini adalah ilmu yang sangat bagus dan sangat jelas yang disampaikan Bu Sri ini. Luar biasa, saya aja tidak mampu menyampaikan seperti ini. Ini sudah cukup luar biasa. Terima kasih kepada Bu Sri, kawan-kawan, mohon maaf semuanya. Jadi harapan saya ke depannya Bapak Ibu bisa melaksanakan di kelasnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah saksikan bersama ya presentasi dari CGP saya, Ibu Sri Wahyunisari. Jadi yang dipaparkan oleh Ibu Sri Wahyunisari itu tadi semuanya sudah kita jalani sebagai pendidik. Hanya saja kita tidak tahu karena kita memang belum mendapat ilmunya. Seperti sekarang ini kan lagi booming itu profil pelajar Pancasila. Kita semua sudah melakukan sebenarnya dengan baik. Hanya saja dalam pelaksanaannya kita itu masih ada intimidasi kita karena kita di kedisiplinan, kita berhadap kedisiplinan yang kita lakukan itu harus dipatuhi oleh peserta didik kita. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila hal itu tidak dibenarkan. Jadi di sini ibu-ibu dan Ibu Sri itu tidak ada bedanya. Yang membedakan itu hanya Ibu Sri diberi kesempatan untuk mengikuti
tapi Ibu Sri juga nanti berbagi kepada rekan-rekan sejawat yang ada di lembaga ini untuk mengembangkan ekosistem di SD Negeri 13 untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Jadi saya juga berharap kepada ibu-ibu untuk selalu mendukung Ibu Sri ya, karena saya udah memanajeri Ibu Sri itu mulai dari awal sampai 3 bulan sekarang ini memang alhamdulillah progresnya memang sangat mengagumkan buat saya. Oke, kita terus buat Ibu Sri ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.